Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 31 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari Kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai 14. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda hari ini merenungkan tema dengan keterbukaan pada Tuhan dan sabdanya, jadilah saksinya. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu adalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tahukah kita sukacita Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, dan kehidupan yang bebas, tunduk taat pada hikmat dan pengetahuan akan sabda Allah? Lawan Yesus menolak untuk menerima otoritasnya, untuk berbicara dan bertindak atas nama Allah. Dan mereka menolak untuk percaya bahwa Dia diutus dari Bapa di surga.
Mereka menuntut bukti atas klaimnya bahwa dia setara dengan Allah. Yesus menjawab tuduhan mereka dengan bukti pendukung dari para saksi. Hukum Musa telah menetapkan prinsip bahwa bukti yang tidak didukung lebih dari satu orang tidak akan berlaku terhadap seseorang untuk kejahatan atau kesalahan apapun sehubungan dengan pelanggaran apapun yang dia lakukan. Setidaknya 2 atau 3 saksi diperlukan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus memulai pembelaannya dengan mengutip Yohanes Pembaptis sebagai saksi, karena Yohanes secara terbuka menunjuk kepada dia sebagai Mesias dan telah berulang kali memberi kesaksian tentang dia. Yesus juga menegaskan bahwa kesaksian yang lebih besar tentang identitas dan kesetaraannya dengan Allah Bapa adalah lewat tanda dan mujizat yang ia lakukan. Dia mengutip karya-karyanya bukan untuk menunjuk pada dirinya sendiri, tetapi lebih menunjuk pada kuasa Allah Bapa yang bekerja di dalam dan melalui dia. Karena itulah dia menunjuk atau menyebut Allah Bapa sebagai saksi tertingginya. Saudara dan saudariku, Yesus menegaskan bahwa kitab suci sendiri, termasuk 5 kitab pertama Musa, menunjuk kepada dia sebagai Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Masalahnya dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah bahwa mereka tidak percaya apa yang telah ditulis oleh Musa. Karena apa? Karena mereka menginginkan pujian dari orang-orang mereka sendiri dan mereka fokus pada diri mereka sendiri. Karenanya mereka buta terhadap Tuhan. Mereka disibukkan dengan posisi mereka sendiri sebagai penguasa dan penafsir hukum, sehingga mereka menjadi keras dan tidak dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Kesombongan mereka membuat mereka tuli terhadap suara Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kitab suci memberitahu kita bahwa Allah menyatakan dirinya kepada yang hina, kepada mereka yang tidak percaya pada diri mereka sendiri, positif maksudnya di sini, tapi mereka yang percaya sesungguhnya pada Allah, menyerahkan diri pada Allah. Orang yang rendah hati mendengarkan firman Tuhan dengan semangat belajar dan ketaatan. Tuhan Yesus mengungkapkan kepada kita pikiran dan hati Allah. Melalui karunia Roh Kudus, Dia membuka telinga kita sehingga kita dapat mendengar suaranya. Dan Dia memenuhi hati dan pikiran kita dengan kasih dan pengetahuan akan Tuhan. Pertanyaan buat kita, apakah kita percaya bahwa firman Tuhan memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari dosa dan ketidaktahuan dan mengubah kita untuk menjadi seperti Dia? Santo Agustinus dari Hippo, dia menulis sebagai berikut: sebagai orang Kristen, tugas kita adalah membuat kemajuan setiap hari menuju Tuhan. Siara kita di bumi adalah sekolah di mana Tuhan adalah satu-satunya guru, dan menuntut siswa yang baik, bukanlah siswa yang membolos. Di sekolah ini kita belajar sesuatu setiap hari. Kita belajar sesuatu dari perintah, sesuatu dari teladan, sesuatu dari sakramen. Hal-hal ini adalah obat untuk luka kita dan bahan untuk dipelajari. Saudara dan saudariku, apakah kita seorang pelajar firman Tuhan yang bersemangat? Apakah kita mendengarkan Tuhan dengan iman dan ketaatan? Semoga. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mendengarkan firman-Mu dengan penuh perhatian dan menaatinya, serta melakukannya dengan sukacita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.